Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, selama kita tinggal di muka bumi, kita akan selalu ngadapin banyak masalah, tantangan, dan lain sebagainya. Tapi tergantung kita itu berjalannya dengan siapa. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kita pasti percaya Tuhan sebagai kekuatan kita. Tapi banyak orang nggak mau berjalan dipimpin Tuhan, berjalan maunya sendiri. Dan sekalipun kita ini berjalan bersama Tuhan, bukan berarti kita nggak akan ada masalah loh. Kita bisa ngadapin masalah, tapi kita tahu solusinya. Kita menghadapi tekanan, kita tahu himpitan, persoalan dibenturkan dengan berbagai keadaan yang sulit. Tapi kita tahu dan kita kenal Tuhan, Tuhan tetap ujungnya akan tolong kita, bikin breakthrough dan terobosan atas kehidupan kita. Kita bisa menghadapi masalah yang berat sekalipun. Tapi kalau kita ini tahu dan kenal Tuhan, kita melayani Tuhan yang kita sembah, kita kenal Tuhan yang kita agung-agungkan dan tinggikan, kita tahu persis di ujung dari masalah itu, pasti ada jalan keluar. Tapi banyak orang ketika menghadapi masalah, tekanan, himpitan, dan persoalan sampai stres. Bahkan karena nggak tahu jalan keluarnya, masalahnya dipikirin terus, dia lupa dengan Tuhan yang diingat masalahnya. Akhirnya mau mengakhiri hidupnya, putus asa. Kenapa kok sampai putus asa? Karena yang dilihat persoalannya, dilihat masalahnya. Bapak Ibu bisa mengalami masalah yang berat, menghadapi tekanan yang berat. Bapak Ibu juga bisa putus asa dan stres kalau fokusmu bukan kepada Tuhan. Fokus kita itu Tuhan. Hadapi masalah dan persoalanmu dengan enjoy. Jangan dipikirin jalan keluarnya kalau Bapak Ibu nggak tahu jalan keluarnya. Lebih baik makan dan tidur. Serahkan sama Tuhan. Jaga tubuhmu begitu rupa supaya ketika waktunya Tuhan bicara dan bikin breakthrough dan mujizat, engkau sehat. Jangan sampai orang karena ngadepin masalah dipikirin terus sampai penyakitan, sampai encok, pegelinu, stres, kena emah, masuk angin, dan lain sebagainya. Harusnya kita mesti kenalin Tuhan. Siapa Tuhan yang kita sembah dan kita hadapin. Kita nggak bisa lepas kok memang dari masalah. Selama kita tinggal di bumi, kita pasti akan ngadapin masalah. Dan setiap masalah itu setiap masalah orang itu berbeda-beda. Tergantung dari bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melihatnya dengan kacamata Tuhan atau dengan kacamata kita. Banyak orang putus asa, bingung, panik, stres, kacau hidupnya. Bahkan nggak tahu lagi jalan keluarnya apa. Bukannya cari Tuhan, tapi mulai cari pertolongan orang. Kalau engkau ngadepin masalah dan persoalan, jalan pertama yang harus dicari adalah Tuhan. Tuhan sebagai solusi yang utama. Tapi banyak orang ketika jemaat ngadapin masalah tekanan, yang dicari pendeta. Dipikir pendeta atau gembalamu itu sebagai jawaban. Yang pertama kali yang Bapak Ibu harus cari ketika ngadapin masalah, stres, bingung, kacau, nggak tahu jalan keluar, yang dicari Tuhan. Tuhan yang harus kita sembah. Tuhan yang harus kita layanin. Tuhan yang harus jadi sumber penyelesai masalah itu sendiri. Jangan cari orang. Karena kita ini terbiasa kalau menghadapi masalah harus menyelesaikannya masalah itu dengan cara kita sendiri. Sekarang belajar bergantung sama Tuhan. Izinkan Tuhan mengintervensi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita izinkan Tuhan beracara di dalamnya. Biar Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib dan dahsyat. Jangan kita pakai kekuatan kita sendiri. Kamu nanti tambah stres. Kamu sendiri tambah bingung. Nggak tahu jalan keluarnya, malah putus asa. Kita akan lihat ya, ada seorang nabi yang luar biasa sekali. Disertain Tuhan, diurapin Tuhan, dipakai Tuhan, ngelihat mujizat, tanda-tanda ajaib, ditolong Tuhan. Luar biasa sekali. Tetapi ada punya kelemahannya. Dia waktu capek dan lelah, dia bukannya cari Tuhan. Dia dengerin perkataan buruk, akhirnya apa? Stres. Kita akan lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ini Bapak Ibu mesti baca di pasal 18, pasal 17, baru Bapak Ibu tahu ceritanya nih.
Elia baru bikin KKR besar-besaran. Dan Tuhan tunjukkan dengan mujizatnya. Persembahannya dilalap api. Setelah itu dia tunjukkan bahwa kuasa Tuhan menyertai orang-orang Israel. Tuhan tolong. Dan dia akhirnya bunuh semua Nabi Baal. Powerful sekali ini. Urapannya powerful, kuasanya, otoritasnya powerful. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia dengar apa yang dikatakan oleh Isabel, karena Isabel menyuruh orang, kita akan lihat di ayat yang kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Perhatikan ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Bapak Ibu, hanya dengar kata-kata seorang suruhan, dan suruhan itu suruh ngomong bahwa beginilah para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Hanya dengar perkataan ancaman, Elia menjadi takut. Elia tidak lagi melihat Tuhan, padahal Tuhan menyertai sepanjang pelayanannya dia sebagai seorang nabi. Kuasanya dahsyat. Tapi yang difokuskan, dia dengar kata suruhannya Isabel bahwa nyawanya akan diambil. Karena dengar perkataan jelek, dengar perkataan negatif, dengar ancaman, akhirnya ketakutan. Berapa banyak dari kita? Kita dengar, besok meski bayar nih, jatuh tempo nih. Wah, orang ini ngomong begini nih, dia jelekin, nuduh fitnah dan lain sebagainya. Berapa kali kita ini seringkali dipengaruhi dengan kata-kata buruk orang lain, berita orang lain yang belum terjadi, dan kita makan berita itu, akhirnya kita mengalami ketakutan. Di mana ada ketakutan, iman tidak bekerja. Di mana ada iman, ketakutan tidak akan bekerja. Makanya hati ini meski tahu firman, kenal Tuhan, fokusnya sama firman, baru kita bisa tangkal, baru kita bisa lawan semua perkataan-perkataan jelek orang, semua ancaman, semua intimidasi yang datangnya dari setan yang bukan membawa kita damai sejahtera dan sukacita, kita tolak. Baru kita ngerti. Berapa banyak dari kita bingung, stres, panik ketika jatuh tempo tagihanmu, keuanganmu babak belur, orang melakukan buruk, ngelihat kondisi dunia yang tambah nggak jelas, kamu panik, bingung, dan stres. Kamu ngelihatnya kata orang, bukan kata Tuhan. Yang harus kita fokuskan adalah kata Tuhan atas hidupmu. Janji Tuhan atas hidupmu. Kalau enggak, hidup ini dipenuhi dengan ketakutan loh. Berapa banyak orang terjebak dengan ketakutan, akhirnya stres. Karena takut ini, takut itu, takut segala macam. Akhirnya sampai stres, bingung. Hidupnya nggak enjoy dan hidupnya nggak bahagia. Kalau hidupmu ikut Tuhan itu tertekan, hidupmu ikut Tuhan tambah stres, hidupmu ikut Tuhan tambah bingung, artinya engkau sebenarnya bukan hidup dipimpin Tuhan. Hidupmu dipimpin daging, hidupmu dipimpin dirimu sendiri, dan Tuhan bukan menjadi yang utama dan terutama. Kalau kita jadikan Tuhan itu menjadi yang utama dan terutama dalam hidup kita, kita tahu persis masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan merancangkan rancangan yang baik, rancangan yang penuh damai sejahtera. Lalu kalau kamu ngelihat kondisi dan keadaan, apalagi kata-kata orang, ancaman orang, kamu takut, berarti di mana ada ketakutan, kasihmu dengan Tuhan tidak sempurna. Hatimu berarti belum fokusnya sama Tuhan. Fokusnya masih pada kata orang dan bukan pada janji Tuhan. Hari ini kalau engkau sedang ketakutan, bingung, stres, panik, dan kamu pingin kabur rasanya, kalau bisa pingin mati, kita akan lihat ya. Elia ini akhirnya pingin mati ini. Maka takutlah ia, bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Bujangnya ditinggal, setapnya ditinggal. Wis jangan deket-deket aku lagi stres nih. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu ia duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Berapa banyak orang kalau punya pengharapan,
Ketika menghadapi masalah, lebih baik mati saja. Pakai bahasa halus, kira-kira Tuhan kapan datangnya? Lebih baik di rapture segera. Padahal engkau sedang ketakutan, engkau lari dari masalah, engkau lari dari persoalan, engkau nggak mau hadapin bersama Tuhan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Tergantung kita mau hadapin atau lari dari masalah tersebut. Kalau engkau hadapin masalah, hadapi. Jangan lari dari masalah. Kamu lari dari masalah akan dikejar masalah. Masalah akan semakin menakutkan. Kalau masalah kamu hadapi, masalah itu akan ada jalan keluarnya. Kalau engkau bikin kesalahan, bertobat, sadar diri. Kalau bikin kesalahan sama orang, engkau punya hutang sama orang, jangan lari, hadapin. Ngomong, minta belas kasihan. Pasti Tuhan campur tangan di dalamnya. Selama kita punya tanggung jawab, Tuhan sendiri yang akan campur tangan dalam kehidupan kita. Selama kita memiliki sikap hati yang benar, waktu kita ngadapin apapun namanya, masalah dengan orang, masalah hutang piutang, masalah bangkrut, masalah masa depan, masalah dengan pasangan hidup dan lain sebagainya, apapun yang kau hadapin hari ini. Selesaikan dengan baik. Minta hikmat Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Jangan lari dari persoalan. Persoalan akan ngejar-ngejar hidupmu dan kau tambah dikuasai ketakutan, dikuasai kebimbangan, hidupmu cemas, stres, bingung, panik, bahkan ujungnya pingin mati seperti Elia. Harusnya kalau dia hadapin, Tuhan pasti sertai. Kalau Elia hadapin, pasti Tuhan campur tangan. Karena Allah berserta sama Elia. Wong Allah buktikan bahwa dia bikin persembahan dan dituangin air. Akhirnya api menjilatnya sampai habis. Api dari surga sendiri. Bukti Tuhan menyertai dia. Kurang apa? Karena fokus pada perkataan orang, stres, panik, cemas, pingin mati, putus asa. Kalau engkau hari ini ngadapin masalah sampai engkau nggak tahu jalan keluarnya dan putus asa, pingin mati rasanya, bertobat. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Kalau Tuhan sudah selesai dengan hidupmu, engkau sudah dipanggil Tuhan. Sudah selesai dari kapan hari, di waktu kondisi wabah melanda yang mengerikan itu. Kalau sampai hari ini Tuhan percayakan hidup sama kita, kita bisa dengar firman. Hari ini bisa dengar firman apa yang saya sampaikan hari ini. Engkau bisa makan enak, engkau bisa jalan-jalan, kau bisa menikmatin apapun sekalipun kau masih ada masalah, masih ada persoalan yang belum ada jalan keluarnya. Tuhan belum selesai dengan hidupmu dan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan menyertai hidupmu dan rencananya akan digenapi atas hidupmu. Miliki respon hati yang benar. Jangan stres, panik. Kau mikirin yang belum terjadi karena kata-kata orang, ancaman orang, atau apapun berita namanya yang mengacaukan hatimu karena nggak mendatangkan damai sejahtera, nggak mendatangkan sukacita. Itu bukan dari Tuhan. Itu bisa dari diri orang, diri dalam kedagingan, bisa juga dari setan yang tujuannya mencuri damai sejahteramu. Kita harus belajar menaklukkan diri kita kepada Tuhan. Justru waktu ngadepin seperti itu, datang sama Tuhan. Jalan pertama ketika kita ngadepin masalah nggak tahu jalan keluarnya, maju dan jangan pernah mundur. Cari Tuhan, kejar Tuhan, cintai Tuhan, kasihi Tuhan. Ceritakan semua masalah persoalanmu sama Tuhan. Dan Dia sendiri akan turun, campur tangan atas hidupmu. Tapi kalau engkau lari dari semua persoalan, masalah yang kamu hadapi, tekanan himpitan itu akan ngejar-ngejar kamu sampai kamu dibuat stres, bingung, dan putus asa. Kita akan lihat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku loh. Akhirnya apa? Nyerah. Karena pingin mati, sudah terlalu ketakutan, terlalu stres, akhirnya nyerah. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Justru waktu kita ngadapin kesesakan, himpitan persoalan masalah, yang kita kejar Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan. Bapak Ibu, bukankah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi itu tinggal di dalam hatimu, menyertai hidupmu,
mengurapimu. Nah, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita risaukan? Apa yang perlu kita cemaskan? Tuhan tinggal di dalam kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan mengurapin kita. Makanya pastikan hatimu benar di hadapan Tuhan. Posisimu berada di pihak Tuhan, bukan di pihak orang berdosa atau di pihak lawannya Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita ini berada di pihak Tuhan, Tuhan yang menjadi pembela kita, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang berperang menggantikan kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, karena kekuatan kita adalah Tuhan sendiri. Makanya semakin kita kenal Tuhan, kita ngalami Tuhan, kita memiliki iman. Tapi kalau engkau jauh dengan Tuhan, udah stres, udah bingung, udah kacau, bukannya cari Tuhan, pakai kekuatanmu sendiri, kecil nanti. Kamu nggak punya kekuatan, dihajar setan, malah babak belur. Hari ini kita harus, yang menjadi utama dalam kehidupan adalah Tuhan. Kita belajar kebenaran. Waktu diperhadapkan masa sulit, waktu diperhadapkan masa yang berat, kita fokusnya sama Tuhan, bukan pada masalahnya. Sehingga hidup kita akan mengalami banyak pertolongan Tuhan. Kita lihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di masa-masa susah, di masa-masa stres, di masa-masa ketakutan dan kecemasan. Tuhan yang muncul dengan kekuatannya, memproteksi, menjaga, dan menolong hidup kita. Kalau fokus dengan perkataan orang, dengan ancaman, dengan berita buruk, engkau tambah stres, bingung, dan kacau. Hari ini semua berita buruk, kata-kata jelek, perkataan buruk orang, jangan disimpan dalam hatimu. Ditolak dalam nama Yesus. Terima perkataan yang baik. Kalau engkau diperkatakan buruk orang lain karena memang perkelakuanmu buruk dan jelek dan jahat, sadar diri dan bertobat. Tapi kalau posisimu benar di hadapan Tuhan, orang boleh ngomong apa aja, orang boleh ngancem kayak apapun juga, tetap serahin sama Tuhan. Tuhan sendiri akan campur tangan. Bapak Ibu, beberapa tahun lalu, karena kita ini saya itu punya nyicil waktu itu, nyicil masih bayar, masih kurang, enggak banyak sebenarnya. Kita nyicil sebuah apartemen, dan waktu itu kondisi kita lagi bangkrut, keuangan kita lagi babak belur, bahkan kita seringkali telat. Saya dengan istri seringkali telat bayar, dan kalau telat bayar dari pihak bank biasanya dia akan kasih surat, dan ini udah telat, nanti kalau nggak bayar nanti ini akan diambil oleh pihak bank dan lain sebagainya. Itu awal-awal sangat membuat kita terganggu dengan perkataan itu. Tapi hari ini kondisinya cicilan kami apartemen itu sudah lunas, sudah selesai. Tuhan tolong dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Tuhan buka jalan, pokoknya bikin breakthrough dan terobosan. Nah, waktu saya ingat kata-katanya dari pihak bank, itu kadang kepengaruh. Tapi setelah saya mau serahkan sama Tuhan, Tuhan, ini kondisi keuangan kita lagi babak belur, kita masih punya aset dan dicicil. Ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Saya doa sama istri, ini serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan sendiri yang buka jalan, Tuhan sendiri yang tutupin semua hutangnya dengan baik, dan Engkau sendiri yang bela. Setelah saya berdoa, serahkan sama Tuhan, hati saya tenang. Dan dengan berjalannya waktu, kita bisa bayar itu cicilan dan kita bisa lunasin. Sampai hari ini, itu lunas. Itu membuat saya secara pribadi belajar. Kalau kita mau dengar ancaman orang, kita mau dengar perkataan orang, kita lihat kondisi waktu itu, dan kita nggak mau bergantung sama Tuhan, pasti panik, pasti stres, pasti bingung, pasti boleh mikir jalan keluarnya bagaimana, solusinya gimana, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ini bergantung sama Tuhan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau sendiri yang suruh kita beli ini, tapi kondisi kami lagi kondisi kami lagi babak belur Tuhan. Bagaimana solusinya? Engkau sendiri yang cukupin. Dan ternyata cukupin dengan caranya yang ajaib. Bagian saya adalah nyerahin sepenuhnya sama Tuhan. Bukan berarti ongkang-ongkang kaki, nggak kerja, nggak apa ya. Saya lakukan aktivitas seperti biasa yang Tuhan percayakan, saya kerjakan. Bisnis, dagang, dan lain sebagainya. Pelayanan tetap pelayanin. Doa juga lebih lagi. Dan akhirnya Tuhan campur tangan. Fokus kita bukan karena tagihannya yang harus segera dilunasin. Tapi fokus kita tetap tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dengan hidupmu. Hatimu fokusnya sama Tuhan. Tuhan sendiri yang akan buka jalan. Tapi kebanyakan orang
Nggak bisa kalau dengar perkataan buruk orang lain, nggak terima rasanya. Akhirnya kemakan perkataan itu, kepikiran terus-terusan bahwa kalau kamu mikirin seperti itu sebenarnya nggak ada jalan keluarnya. Toh kamu buat apa mikirin? Lebih baik mikirin janji Tuhan, mikirin dan melakukan kebenaran dan lakukan aktivitasmu yang Tuhan percayakan seperti biasa. Banyak orang sampai stres nggak bisa kerja karena mikirin kata orang yang menakutkan. Putus asa, bingung, dan stres. Padahal bingungmu, kekhawatiranmu, stresmu, ketakutanmu tidak akan pernah menambahkan apa-apa dalam hidupmu. Hanya menambahkan kekacauan, keruwetan, dan tidak berguna sama sekali di hadapan Tuhan. Makanya kita harus bersikap benar, memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati kita ini harus benar dulu di hadapan Tuhan. Hati kita ini harus mencari Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Elia yang ngelihat mujizat, Elia yang dipakai Tuhan luar biasa, dia nabi yang powerful sekali urapannya, tapi dia fokus dengan perkataan orang, dengan ancamannya. Satu perempuan loh, yang ancaman satu perempuan. Elia gemetar, bikin mati, putus asa. Dia lupa dengan penyertaan Tuhan. Dia lupa dengan mujizat yang pernah dilakukannya karena ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Lupa semuanya. Yang diingat adalah ancamannya dari seorang perempuan namanya Isabel. Dan itu pun bukan Isabel langsung, pakai utusan. Dan kemakan ancaman itu, ditelannya ancaman itu, sehingga dia tidak bisa lagi melihat Tuhan. Kalau engkau makan dengan perkataan buruk, berita buruk, dan engkau telan, engkau kunyah, engkau renungkan, engkau nggak bisa lihat janji Tuhan. Engkau nggak bisa melihat kebesaran Tuhan. Engkau lupa dengan semua perbuatan Tuhan yang baik dia lakukan. Perbuatan baik Tuhan yang dia kerjakan dalam kehidupan kita. Bertahun-tahun sepanjang hidup kita. Kamu lupa, kamu fokusnya pada masalah. Dengerin baik-baik. Yang menjadi jaminan masa depan kita, yang menjadi jaminan masa depanmu adalah semua kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan di masa lalu. Kalau di masa lalu Tuhan lakukan, hari ini pun Tuhan akan lakukan double porsi. Tuhan akan tetap sertai, Tuhan akan tetap lindungi, Tuhan tetap akan jagai. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Bapak Ibu, fokusmu sama Tuhan, bukan fokus pada masalah. Kita akan lihat ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dan berkata kepadanya, "Bangun, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Luar biasa kan? Malaikat yang bikin roti bakar. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, dia menyentuh dia, serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalanan menanti terlalu jauh bagimu." Bapak Ibu, dalam kondisi susah, Tuhan masih tetap pelihara, Tuhan masih tetap sertai. Berapa banyak di masa lalu kita mengalami ketekanan, himpitan, persoalan yang berat-berat. Dan sampai hari ini kita masih ada bukti bahwa Tuhan menyertai. Kalau Bapak Ibu hari ini masih ada dalam kondisi sehat, tidak kekurangan satu apapun, bisa dengerin firman yang saya sampaikan. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Elia belum selesai dengan Tuhan. Makanya dikasih makanan, dikasih minuman, suruh istirahat. Dan besok kamu akan melakukan perjalanan. Dan perjalanan itu jauh bagimu. Makanya bangun, makan, minum. Dan kekuatan makanan, karena kekuatan makanan yang diberikan malaikat itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Gara-gara makanan yang diberikan malaikat. Powerful sekali tuh. Tuhan berikan kemampuan, kekuatan. Di padang gurun 40 hari 40 malam. Nggak makan. Nggak berhenti, jalan terus. Kalau Tuhan sertai hidupmu, kamu dedikasikan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Kamu taruh hatimu sama Tuhan. Tuhan sendiri akan berikan kekuatan, berikan kemampuan engkau berjalan, sekalipun perjalanan itu padang gurun. Elia dari Gunung Horeb langsung menuju perjalanan ke padang gurun, disertain Tuhan, diproteksi Tuhan. Nggak gampang itu. Bapak Ibu, kalau engkau ngadapin masalah apapun yang hari ini berat bagimu, jalan sama Tuhan. Dengerin firman Tuhan, kasih makan manusia rohmu. Jalan sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus berikan kemampuan. Engkau berjalan dalam kesucian, engkau berjalan dalam kekudusan, engkau berjalan untuk menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidupmu.
Kita akan lihat ayat yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Bagaimana kerja giat-giat? Tuhan, dia lagi stres. Karena stres dia lari ke padang gurun. Dia ketakutan. Dia meninggalkan, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri. Hanya aku seorang diri. Aku tok Tuhan. Yang lain gak ada. Yang lain gak setia, aku tok. Makanya Elia ngomong begini. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan ingin mencabut. Mereka ingin mencabut nyawaku. Nganggep orang lain ndak benar. Dirinya sendiri benar. Berapa banyak dari kita kalau lagi stres, lagi ngadepin masalah, yaitu merasa paling orang yang perlu dikasihin seluruh jagat raya. Kalau perlu seluruh pendeta tumbangi tangan, doain, bahkan kita harus diberi belas kasihan dan diperhatikan. Berapa banyak dari kita mengalami seperti itu? Rasanya masalah kita yang paling besar seluruh jagat raya, dan masalah orang lain enggak. Dengerin baik-baik. Jangan kasihani dirimu sendiri. Jangan mengasihi dirimu sendiri. Kamu mesti belajar rendah hati datang sama Tuhan. Lihat, pasti Tuhan campur tangan. Dia pikir orang lain gak setia. Orang lain gak melayani Tuhan. Karena merasa dia lagi stres, bingung. Dan dia harus segera ditolong. Lihat ayat yang ke-11. Lalu firman-Nya, keluarlah ia berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Sudah gempa datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Sudah api datanglah bunyi angin yang sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya dan berbunyi, apa kerjamu di sini Elia? Tetap ditanya Tuhan, masih membela diri dan ngomongnya begini. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Selalu merasa paling berjasa, paling benar, paling suci, paling hebat, paling pingin dikasihani. Orang-orang yang menghadapi masalah itu punya mentalnya tuh seperti ini. Bapak Ibu mesti sadar diri. Sadar diri ketika menghadapi masalah. Masih banyak orang yang menghadapi masalah yang lebih berat. Dan ternyata Tuhan ajarin dari semua masalah itu, supaya kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Jangan selalu mengasihani diri sendiri. Kalau mengasihani diri sendiri terus, kau nggak bisa melihat kebesaran Tuhan. Kau nggak melihat kebaikan Tuhan. Kau nggak melihat bagaimana Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Karena fokusmu pada diri sendiri. Belajar fokus sama Tuhan. Dengan maksud Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lihat apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan. Tuhan belum selesai kalau engkau hadapi masalah hari ini. Masalah berat kayak apapun ya. Bagus itu sedang membuat engkau diajarin Tuhan bergantung sama Tuhan. Kalau hari ini kau ngadepin masalah dan rasanya kamu sudah putus asa, dan ternyata kamu pengen mati, nggak dibikin mati juga, karena Tuhan belum selesai. Tuhan punya maksud dan tujuan yang harus kita kerjakan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita lihat ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun. Balik kalau kau ngadepin masalah persoalan. Hadapi tantangan itu. Jangan lari dari masalah. Balik sama Tuhan. Kalau engkau sedang menghadapi masalah karena dosa, karena pelanggaran yang kamu alami, yang kamu lakukan, yang kamu perbuat di masa lalu, karena kebodohanmu gak ngerti kebenaran firman Tuhan, hari ini balik dan bertobat. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Hadapin masalahmu bersama Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan campur tangan. Kalau engkau hadapi masalah sampai hari ini, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Dan ternyata Tuhan belum selesai
dengan hidupnya Elia. Sekalipun dia pingin mati, Tuhan gak bikin mati, karena Tuhan masih punya rencana. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael. Anda masih ada tugas lagi harus dikerjakan, menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan kau. Ternyata Tuhan belum selesai terhadap hidup Elia. Dia harus melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia harus memuridkan generasi lain yang meneruskan pelayanannya. Hari ini engkau masih hidup, masih bisa makan, masih bisa tidur, masih sehat, bisa dengerin apa yang saya khotbahkan dan ajarkan ini. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Ada bagian yang harus kamu kerjakan. Dengar suara Tuhan, cari Tuhan, kejar Tuhan. Hidupmu akan jadi berkat. Muridkan orang-orang yang menggantikan hidupmu, menyelesaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan fokus sama diri sendiri. Orang fokus sama diri sendiri, mengasihi diri sendiri, malah stres, malah bingung. Nggak ngerti tujuan Tuhan, nggak ngerti maksud Tuhan. Kenapa dipanggil menjadi orang percaya? Hidup kita nggak jadi berkat. Justru kemanapun, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, ketemu dengan siapapun, kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja melalui hidup kita, dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Lihat, maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh Elisa. Perhatikan, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ternyata Elisa tidak sendiri saja yang masih setia dengan Tuhan. Tuhan menyiapkan orang yang tidak sujud menyembah Baal, jumlahnya 7.000. Dan masih ada Elisa yang setia mengasihi Tuhan. Akhirnya meneruskan pelayanannya Elia. Bapak Ibu, hari ini kalau engkau masih stres, masih bingung, panik, serahin sama Tuhan, datang sama Tuhan, jujur ngomong sama Tuhan. Tuhan, kondisiku lagi kayak begini. Aku lagi ngadapin masalah yang berat. Aku gak tahu jalan keluar. Jerit sama Tuhan. Tapi di sisi lain, engkau juga harus tanggung jawab dengan semua pekerjaan dan tugas apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Lakukan terus. Tuhan akan buka jalan dengan caranya ajaib. Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang jatuh berkali-kali sampai tergeletak, gak kuat, keleleran, menderita, tidak bakalan. Dia adalah Bapa yang baik, tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang mengasihi dia keleleran, menderita, mati, melarat, kekeringan, nggak bisa makan. Nggak mungkin Tuhan biarkan. Daud ngomong, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar hidupnya meminta-minta roti. Ngemis itu nggak ada. Kalau orangnya hidup benar di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan bikin berhasil. Dari situ Tuhan akan pulihkan seluruh hidupmu, dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Stres, panik, bingung, karena engkau pakai kekuatanmu sendiri. Kalau nggak tahu jalan keluarnya, cari makanan yang paling enak, dan cari minuman yang paling kamu sukai. Mandi pulang, nyalain AC, tidur, serahin sama Tuhan. Rest, istirahatkan dirimu. Jangan mikirin masalah yang nggak tahu jalan keluarnya. Percuma dan sia-sia. Ngapain mikirin masalah yang kamu sendiri nggak tahu jalan keluarnya? Tidak ada gunanya sama sekali. Bagian kita hari ini, berserah sama Tuhan. Izinkan Tuhan intervensi dalam hidupmu. Jangan sampai bingung, kacau, panik. Karena kamu pakai kekuatanmu sendiri. Sia-sia belaka. Hari ini, kalau engkau masih stres, bingung, panik, kacau, histeris, gak bisa tidur, meski minum obat tidur, artinya hatimu itu belum benar di hadapan Tuhan. Meski diberesin itu, kamu pakai kekuatanmu sendiri. Jalan sama Tuhan mulai sekarang. Bergantung sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Kalau kamu masih gandoli istilahnya, masih terikat dengan sesuatu yang ngikat kamu, jadi berhala dalam hidupmu, kamu beratin
itu lebih daripada Tuhan. Hatimu belum benar, beresin sama Tuhan. Engkau bisa rest in the presence of the Lord. Istirahat, nikmati hidup bersama Tuhan. Nikmat, jalan sama Tuhan itu nikmat. Hidup bersama Tuhan itu bahagia. Sampai hari ini saya menikmatin kehidupan saya bersama Tuhan. Dan Tuhan bikin mujizat dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Sertain saya sampai hari ini. Bikin mujizat, breakthrough dan terobosan. Bahkan Tuhan promosi dan tinggikan. Saya berdoa, mulai hari ini fokusmu sama Tuhan, bukan fokus sama masalah. Nggak perlu stres, nggak perlu cemas, nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir. Tuhan yang menjadi jaminan atas masa depan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami buat Engkau. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba, terpahat dalam loh batin kami firman menjadi kehidupan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Diberkatin Tuhan, dijamah Tuhan, diurapin Tuhan, diproteksi. Tuhan bawa dalam breakthrough dan terobosan, ngalami kemenangan, hidupnya diubah. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, ingin ngalami Tuhan, ingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Reboko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Inna mata karala basyende begede mata. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini.
Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabase kene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene mete imekere bete bebe kene mebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You. Lift my hand. I love You. You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus,
Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name most high, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I